Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alida dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini, saya akan mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring dengan pendekatan rumus volume limas terpancung miring. Limas merupakan salah satu bidang banyak. Salah satu bidang batasnya berbentuk segi banyak dan bidang batas yang lain berupa segitiga-segitiga yang alasnya masing-masing merupakan sisi segi banyak. Dan puncak-puncak segitiga tersebut berimpit di suatu titik. Adapun jenis-jenis dari limas, yaitu limas segitiga, yang merupakan sebuah limas yang memiliki alas berbentuk segitiga. Yang kedua yaitu limas segi empat, sebuah limas yang alasnya berbentuk segi empat. Yang ketiga yaitu limas segi lima, merupakan sebuah limas yang memiliki alas berbentuk segi lima. Selanjutnya yaitu kerucut, merupakan sebuah limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, untuk menentukan volume kerucut terpancung miring dari sebuah kerucut, kita bisa menggunakan pendekatan rumus volume limas terpancung miring, karena kerucut bisa dikatakan sebagai limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Sebelum masuk ke volume kerucut terpancung miring, kita akan mencari tahu terlebih dahulu rumus volume limas terpancung miring. Dari gambar ini merupakan gambar limas terpancung miring, di mana terlihat jelas bahwa limas terpancung miring terdiri dari limas terpancung rata dan limas terpancung bagian bawah ini. Sehingga untuk mencari volume limas terpancung miring, kita akan mencari volume limas terpancung rata dengan volume limas terpancung bagian bawah. Seperti materi minggu lalu, kita peroleh bahwa volume limas terpancung rata, yaitu kita misalkan V1, diperoleh V1 sama dengan 1/3 T1 dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat kurung tutup. Nah, ini merupakan volume limas terpancung rata. Gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume limas terpancung bagian bawah, yaitu bagian bawah ini. Seperti materi minggu lalu diperoleh bahwa volume limas terpancung bagian bawah kita misalkan V2, yaitu V2 sama dengan 1/3 T2 dalam kurung S2 kuadrat ditambah S2 dikali S3 per 2 kurung tutup. Nah, karena volume limas terpancung miring terdiri dari volume limas terpancung rata ditambah volume limas terpancung bagian bawah, maka V sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan 1/3 T1 dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat kurung tutup ditambah 1/3 T2 dalam kurung S2 dikali S3 per 2 ditambah S2 kuadrat. Nah, kita telah memperoleh volume limas terpancung yang perpaduan antara volume limas terpancung rata ditambah volume limas terpancung bagian bawah. Setelah kita mengetahui rumus volume limas terpancung miring, kita akan mengkonstruksikannya ke dalam rumus volume kerucut terpancung miring. Jika pada sebuah limas, luas alas limas persegi yaitu S kuadrat, maka luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nah, ini merupakan gambar dari kerucut terpancung miring. Nah, di mana garis yang hitam ini merupakan kerucut terpancung miring. Nah,
Dari gambar ini terdapat R1, R2, R3, T1, dan T2, di mana R1 merupakan jari-jari kerucut lingkaran bawah, R2 merupakan jari-jari kerucut lingkaran tengah, dan R3 merupakan jari-jari kerucut lingkaran atas. Nah, untuk T1 merupakan tinggi kerucut terpancung datar, dan T2 merupakan tinggi kerucut terpancung miring. Sama halnya seperti tadi, untuk menentukan sebuah volume limas, maka kita akan menjumlahkan volume limas terpancung datar ditambah volume limas terpancung miring bawah. Nah, jadi untuk mencari volume kerucut terpancung miring, kita akan mencari terlebih dahulu volume kerucut terpancung datar dan volume kerucut terpancung miring bawah. Yang pertama, kita akan mencari volume kerucut terpancung datar. Jika volume pada sebuah limas terpancung datar diperoleh 1/3 T1 dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat, maka pada sebuah kerucut diperoleh V1 sama dengan 1/3 T1, di mana S1 kuadrat kita ganti menjadi Pi R1 kuadrat ditambah R1, S1 di sini berubah menjadi R1, S2 sama dengan R2 ditambah S2 kuadrat di sini sama saja seperti Pi R2 kuadrat dikerucut. Nah, sehingga kita peroleh volume kerucut terpancung datar yaitu V1 sama dengan Pi/3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Nah, jika pada sebuah limas diperoleh rumus volume limas terpancung miring bawah yaitu V2 sama dengan 1/3 T2 dalam kurung S2 dikali S3 per 2 ditambah S2 kuadrat, maka pada sebuah kerucut terpancung miring bagian bawah diperoleh bahwa V2 sama dengan 1/3 T2, S2 di sini sama dengan R2 dikerucut, S3 di 5 sama dengan R3 dikerucut, jadi R2 dikali R3 per 2 ditambah S2 kuadrat di sini sama dengan Pi R2 kuadrat dikerucut. Nah, sehingga diperoleh volume kerucut terpancung miring bawah yaitu V2 sama dengan Pi/3 T2 dalam kurung R2 dikali R3 per 2 ditambah R2 kuadrat. Nah, jadi volume kerucut terpancung miring diperoleh dari penjumlahan antara volume kerucut terpancung datar ditambah volume kerucut terpancung miring bawah. Sehingga V sama dengan V1 ditambah V2 diperoleh V sama dengan Pi/3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 ditambah Pi R2 kuadrat ditambah Pi/3 T2 dalam kurung R2 dikali R3 per 2 ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari tahu jaring-jaring kerucut terpancung miring. Di sini saya telah membuat sebuah kerucut. Lalu, saya akan membuat kerucut ini menjadi sebuah kerucut terpancung miring dengan cara mengguntingnya. Nah, saya akan menggunting kerucut ini agar menjadi sebuah kerucut terpancung miring.
Nah, dan diperoleh bentuk seperti ini. Apabila kita gambarkan, maka gambarnya akan membentuk seperti ini. Nah, ini merupakan gambar dari kerucut terpancung miring. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu jaring-jaring dari kerucut terpancung miring ini. Untuk mengetahuinya, yaitu dengan cara kerucut terpancung miring ini yang telah kita buat, kita akan mengguntingnya. Nah, maka ini merupakan bagian dari selimut. Nah, apabila kita gambarkan jaring-jaring kerucut terpancung ini, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Ini merupakan gambar jaring-jaring kerucut terpancung miring yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, bangun yang pertama itu merupakan alas dari kerucut terpancung miring yang berbentuk lingkaran. Nah, bangun pertama itu berbentuk lingkaran sebagai alas dari kerucut terpancung miring. Yang kedua itu bangun seperti ini. Bangun seperti ini. Nah, ini merupakan selimut dari kerucut terpancung miring. Nah, bangun yang ketiga yaitu berbentuk elips, seperti elips. Nah, ini merupakan bagian atas dari kerucut terpancung miring. Nah, apabila kita ilustrasikan, maka gambarnya akan di sebelah sini. Di bawah ini merupakan lingkaran, dan di atasnya merupakan bentuk elips. Nah, untuk mengetahui luas permukaan kerucut terpancung miring, kita bisa menjumlahkan bangun-bangun yang terdapat pada jaring-jaring kerucut terpancung miring. Nah, sehingga luas permukaan kerucut terpancung miring itu yaitu luas bangun 1 berbentuk lingkaran ditambah luas bangun 2 yaitu selimut terpancung kerucut terpancung miring dan ditambah luas bangun 3 yaitu berbentuk elips. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.